Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Ibu Fenty. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat. Meskipun masih daring, kalian harus tetap semangat. Bangun pagi dan jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menambah rasa cinta tanah air dan patriotisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebelum memulai pembelajaran. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Coba ayo amati gambar berikut. Di sini ada gambar Edo dan Pak Rudi. Pada suatu hari, Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi. Di rumah Pak Rudi, Edo diajak ke peternakannya. Di sana, Edo melihat kelinci yang bergerak lincah. Kemudian Edo bertanya, kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Pak Rudi pun menjawab, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Kemudian Edo menjawab, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun ya Pak. Betul sekali Edo. Nah, sekarang coba anak-anak membaca paragraf berikut. Membaca teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak.
Kemudian paragraf selanjutnya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, sekarang Bu Fenty punya pertanyaan. Silahkan anak-anak menjawab di buku tulis ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bergerak? Silahkan ditulis jawabannya. Yang kedua, apa saja alat gerak pada manusia dan hewan? Yang ketiga, mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Dan yang keempat, mengapa otot disebut alat gerak aktif? Setelah anak-anak membaca teks organ gerak manusia dan hewan, silahkan menjawab pertanyaan ini ya. Sudah tahu jawabannya? Coba kita cocokkan dengan jawaban berikut. Nah, ini adalah pembahasannya. Yang pertama, gerak yaitu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Jawaban kedua, alat gerak manusia dan hewan yaitu otot dan tulang. Jawaban yang ketiga, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jawaban keempat, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kita masuk ke pembahasan kedua atau tujuan pokok yang kedua. Sebelum itu, Bu Fenty mau bertanya, apa sih itu ide pokok? Kalian di kelas sebelumnya pasti pernah mempelajari ini ya, adakah yang masih ingat? Ya, benar. Ide pokok adalah intisari dari sebuah paragraf. Biasanya ide pokok ini terletak di kalimat utama. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Di situ ada huruf yang Bu Fenty tebal kuning yaitu D. Nah, itu buat anak-anak mengingat ya, deduktif itu paragraf yang ide pokoknya di awal paragraf. Kemudian, paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? In berarti ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Nah, coba anak memperhatikan teks yang tadi ya, teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Dalam teks tersebut ada berapa paragraf? Ya, ada 5 ya. Ciri paragraf yaitu dengan tanda menjorok seperti ini ya. Nah, coba kita lihat paragraf yang pertama. Paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dalam paragraf tersebut, kita dapat mengetahui ide pokok. Nah, ide pokoknya yaitu terletak di kalimat yang pertama. Nah, karena ide pokoknya terletak di kalimat utama pertama, maka paragraf yang pertama disebut paragraf deduktif karena ide pokoknya terletak di awal paragraf. Seperti itu ya nak ya. Coba sekarang kalian perhatikan paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kemudian carilah ide pokok dari paragraf 2 dan 3. Coba dicari dulu ya. Setelah kalian
mencari tahu ide pokok, silahkan bisa ditulis ide pokok dari paragraf kedua dan 3. Nah, selanjutnya, yang paragraf keempat dan kelima, juga kalian tulis ide pokok paragrafnya yang mana. Silahkan anak-anak tulis ya. Nah, kita masuk pembahasan ketiga. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok. Nah, bagaimana dengan kalimat penjelas atau pengembang? Nah, kalimat penjelas atau pengembang yaitu kalimat yang menjelaskan ide pokok. Sekarang, ayo kita masuk kegiatan menulis. Nah, dari paragraf pertama tadi, kita mengetahui bahwa ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian kalimat berikutnya tadi disebut adalah kalimat pengembang. Nah, ini contohnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi, ide pokoknya terletak di awal paragraf atau di kalimat utama. Nah, selain kalimat tersebut adalah masuk dalam kalimat pengembang. Nah, sekarang kegiatan anak-anak adalah mengisi lembar kerja peserta didik. Di sini ada ide pokok, 2 ide pokok. Yang pertama yaitu organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, dari ide pokok tersebut silakan anak-anak jabarkan menjadi sebuah paragraf. Yang ide pokoknya organ gerak terdiri atas 2 macam. Kemudian membuat paragraf yang kedua, ide pokoknya yaitu tentang organ gerak banyak sekali fungsinya. Silahkan anak-anak membuat paragraf. Siapkan dulu kalimat-kalimatnya, kemudian anak-anak susun menjadi sebuah paragraf. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah alat gerak manusia dan hewan ada 2, yaitu tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Kemudian, kesimpulan yang kedua yaitu ide pokok adalah intisari dari sebuah paragraf. Kemudian, kesimpulan yang ketiga yaitu paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Kemudian, kesimpulan yang terakhir, cara menemukan ide pokok. Yang pertama, membaca paragraf dengan seksama. Kedua, perhatikan kalimat demi kalimat. Ketiga, mencari kalimat yang memuat pernyataan umum. Yang keempat, merumuskan ide pokok. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Jublek Jublek Suweng.
kegiatan kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bu Fenty. Sampai jumpa.